Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, tetap semangat. Oke, kali ini ketemu lagi dengan saya Pak Sarjono. Hari ini kita akan belajar melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin, pembelajaran jarak jauh yang kedua. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang berbagai macam tanaman sayur, apa saja yang dimanfaatkan, bagian-bagian mana saja yang dimanfaatkan, dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar masing-masing karakteristik tanaman sayur. Tapi sebelumnya silahkan yang pertama kalian siapkan buku catatan. Kita lanjutkan buku catatan yang kemarin, alat tulis, buku paket, dan sesuatu yang kalian butuhkan pada pembelajaran hari ini. Oke, semuanya sudah siap? Oke, kita lanjutkan materi tentang karakteristik tanaman sayur. Yang pertama adalah tomat. Tomat sangat lazim bagi kita. Dimanapun kita akan sangat mudah mendapatkannya untuk tomat. Tomat selain di sayur sebagai bahan sayuran, ada kalanya tomat juga bisa digunakan untuk membuat minuman, misalnya menggunakan jus tomat. Nah, sebenarnya tomat itu apa saja sih? Nah, tomat itu memiliki nama latin adalah Lycopersicus esculentum. Tomat berasal dari Amerika Tengah. Tomat termasuk tanaman perdu semusim. Artinya apa? Tomat termasuk tanaman musiman. Setelah panen biasanya pohon tomat akan mati. Nah, tanaman tomat ini akan tumbuh dengan baik apabila dia berada pada ketinggian 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Artinya mungkin bagi kita yang ada di daerah dataran rendah semacam ini sangat cocok untuk tanaman tomat. Suhu yang dibutuhkan pada lingkungan tomat adalah sekitaran 20 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian masa panen tomat itu antara 55 sampai 61 hari setelah tanam. Ya, sekitaran 1,5 sampai 2 bulanan. Nah, itu masa panen tomat. Nah, tomat sendiri dari kandungan gizi yang ada di tomat itu adalah ada vitamin A, vitamin C, folat, dan kalsium. Vitamin A, vitamin C, folat, dan kalsium. Sehingga melihat dari kandungan ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Manfaatnya apa saja? Yang pertama adalah antioksidan, penangkal radikal bebas. Kita tahu di lingkungan kita mungkin sudah banyak polusi. Nah, polusi itu dapat ditangkal dengan antioksidan yang ada di kandungan tomat tersebut. Kemudian tomat juga sebagai pengontrol tekanan darah bagi yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sangat bagus, sangat baik, dianjurkan untuk mengkonsumsi tomat. Oke, sudah dicatat? Kita lanjutkan. Yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah nama latinnya adalah Allium cepa. Asal mula bawang merah itu ada di sekitaran Iran atau Pakistan, Timur Tengah, Iran atau Pakistan. Tanaman bawang merah itu biasa disebut dengan tanaman umbi lapis karena kalau kita lihat di gambarnya ini dia berlapis-lapis, ada lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan ini kemudian tanaman tersebut disebut dengan tanaman umbi lapis. Tanaman ini tumbuh baik antara 600 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Jadi ya tidak di pesisir pantai. Di daerah kita mungkin bagus, mungkin cocok. Suhu yang digunakan atau suhu sekitaran yang bagus untuk pertumbuhan tomat antara 15 sampai 26 derajat Celcius. Masa panen antara 65 sampai 90 hari setelah tanam. Sekitaran 2 bulan sampai 3 bulan tergantung dari besaran bawang yang akan kita gunakan. Kalau pengen semakin besar berarti biasanya semakin lama. Oke, kandungan yang ada di bawang merah itu biasanya disebut ada asam pirufat, ada amonia, dan ada alisin.
Jenis manfaatnya adalah antimikroba yang bersifat antibakterisida, sehingga orang yang senang mengkonsumsi bawang merah biasanya mereka akan kelihatan lebih sehat karena di sini ada sifat antibakterinya. Nah, jenis bawang yang ada itu adalah bawang merah. Kemudian ada bawang putih, ada bawang mutiara, ada juga jenis bawang bombay. Semuanya termasuk dari jenis dari bawang. Namun ada sifat negatif dari bawang adalah bau. Nah, misalnya kalian setelah makan sate atau makan apa, itu biasanya kalau makan bawang merah biasanya nafasnya menjadi bau. Itu adalah sifat negatif dari bawang. Tapi tidak apa. Bau tersebut bisa kita netralisir mungkin dengan makan permen atau makan jeruk atau yang bersifat kecut atau apa itu. Nah, itu bisa untuk menetralisir bau dari bawang merah. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kangkung. Kangkung ada dua jenis. Ada kangkung darat dengan nama latinnya adalah Ipomea reptans, itu kangkung darat, kangkung yang ditanam di daratan. Ada juga kangkung yang ditanam di air, nama latinnya adalah Ipomea aquatic. Kalau kangkung yang ada di darat itu biasanya ditanam di perkebunan atau di bedeng-bedeng tertentu, atau sekarang sudah banyak dikembangkan menanam kangkung dengan hidroponik misalnya, atau di dalam polybag. Nah, itu termasuk kangkung darat. Sedangkan kangkung air itu biasanya kalian temukan di saluran-saluran air, biasanya liar kalau yang di kangkung air tersebut, atau di rawa-rawa juga banyak itu. Nah, sifat dari tumbuhan ini adalah batang bulat berbuku, artinya ada ros-rosnya kayak bambu. Kemudian di tengahnya ada lubangnya bolong. Nah, itu namanya batang bulat berbuku. Kemudian tumbuhnya ada di air dan ada di darat, sudah Pak Guru ungkapkan di atas. Masa panen dari kangkung sendiri adalah 27 hari setelah tanam. Cukup singkat, tidak sampai 1 bulan. Kemudian manfaat atau kandungan yang baik yang ada di kangkung itu adalah zat besi dan vitamin B1. Zat besi ini untuk mencegah anemia. Jenisnya adalah kangkung darat dan kangkung air. Nah, kita lihat di gambar contoh ini. Ini adalah jenis kangkung darat yang biasanya kalau memanen itu dicabut seakar-akarnya. Berbeda dengan kangkung air. Kalau kangkung air itu biasanya dipangkas. Nah, ini untuk masakan apa saja biasanya kalau kangkung itu dibuat masakan ca kangkung. Besok bisa dipraktikkan membuat ca kangkung seperti apa. Lanjut, yang biasa lagi kalian temukan adalah bayam. Bayam itu bernama Latin Amaranthus, berasal dari Amerika tropis, tumbuhan semusim dengan cahaya matahari yang kuat. Dapat tumbuh di mana saja, dapat ditumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Suhu yang diperlukan 25-36 derajat, masa panen 25-30 hari setelah tanam. Nah, bayam ini banyak dimanfaatkan misalnya untuk sayur bening, membuat pecel, membuat urap, lotek, dan lain sebagainya. Nah, tanaman ini termasuk tanaman yang sayuran yang murah tetapi kaya akan manfaat. Apa yang ada di sana kandungannya adalah kandungan zat besi dan vitamin K. Tujuannya adalah mencegah anemia dan osteoporosis. Jadi anak-anak mulai sekarang senangi untuk makan bayam, baik yang disayur dengan kuah maupun dipecel atau dibuat urap dan lain sebagainya. Itu adalah bayam. Bayam sendiri ada dua jenis, ada yang bayam hijau dan bayam merah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada sawi. Sawi nama latinnya adalah Brassica rapa. Asal dari sawi adalah Tiongkok dan Asia Timur. Masa panen antara 40-50 hari setelah tanam. Nah, kandungan yang ada di dalam sawi adalah vitamin E dan beta karotin. Manfaatnya adalah untuk kulit. Jenis sawi yang sering kita temukan adalah yang ini adalah sawi putih.
kemudian ini caishin, ada yang jenisnya pakcoy. Mungkin kalian pernah jajan mie ayam, beli mie ayam. Nah, mie ayam itu juga memakai sawi. Jenisnya apa kalau mie ayam? Biasanya kalau mie ayam jenisnya menggunakan sawi caishin atau pakcoy. Kalau yang jenisnya ini biasanya dibuat pecel, atau kalau mungkin ayah kalian punya burung kenari, nah itu burung kenari itu makanannya adalah sawi putih. Oke, kita lanjutkan untuk lalapan dari burung kenari. Kita lanjutkan. Kemudian di sini ada wortel. Kita lihat wortel itu yang mana? Yang oranye atau yang putih? Oke, wortel nama latinnya adalah Daucus carota sativus. Berasal dari Asia Tengah, dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 1200 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Artinya di sini dapat tumbuhnya di dataran tinggi. Di dataran rendah seperti apa? Kurang bagus. Kenapa? Karena tumbuh akan maksimal apabila hawanya dingin, lembab, tetapi banyak sinar matahari. Biasanya di pegunungan. Suhu yang dibutuhkan antara 22 sampai 24 derajat Celcius. Jadi lumayan dingin. Oke, masa panen adalah sekitaran 3 bulan hari atau 90 hari setelah tanam. Kemudian kandungan vitamin A dan beta karotin yang tinggi, sehingga manfaat dari wortel adalah untuk kesehatan mata. Oke, wortel yang oranye. Kemudian yang putih disebut dengan lobak. Ini satu keluarga dengan wortel. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bunga kol. Bunga kol memiliki nama latin Brassica oleracea. Berasal dari Ciprus, Italia Selatan, dapat tumbuh dengan baik juga di dataran tinggi antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Masa panen dari bunga kol atau kembang kol itu sekitaran 55 hari setelah tanam. Kandungan yang terdapat di bunga kol adalah kalium dan asam folat. Manfaatnya adalah untuk memperbaiki jaringan tubuh, sehingga pada bunga kol ini nanti yang dimanfaatkan adalah bunganya, bukan daunnya. Jadi bunganya ini daun-daun yang mengitari bunga biasanya dibuang. Oke, lanjut. Kemudian ada paprika. Paprika nama latinnya adalah Capsicum annum, berasal dari Meksiko. Dapat tumbuh dengan baik di berbagai iklim. Masa panen 90 hari setelah tanam atau 3 bulan setelah tanam. Manfaat yang ada di paprika atau kandungan yang ada di paprika itu adalah vitamin A, vitamin C, dan vitamin K. Manfaatnya adalah untuk mencegah kanker dan meningkatkan imunitas. Nah, paprika sendiri itu terdiri dari beberapa jenis. Ada yang berwarna merah disebut paprika merah, ada paprika kuning dan paprika hijau. Kita lanjutkan. Kemudian ada jenis jamur tiram. Nah, ada jenis jamur. Jamur tiram itu memiliki nama latin Pleurotus ostreatus. Dapat tumbuh di alam bebas. Yang penting dia hawanya sejuk dan terkesan lembab. Masa panen adalah 80 hari setelah panen. Kandungan protein dan kalori, manfaatnya adalah mengatur kolesterol darah. Nah, jamur sendiri itu ada beberapa macam yang dimulai dikembangkan atau dibudidayakan. Yang pertama adalah jamur kancing. Ini jamur kancing. Kemudian jamur enoki. Jamur enoki yang seperti ini, kecil-kecil, panjang. Kemudian ada jamur merang. Maaf, Pak Guru tidak mempunyai gambarnya. Kemudian ada jamur kuping. Nah, ini jamur merang, jamur kupingnya yang tidak ada gambarnya. Oke. Dari beberapa karakteristik tanaman tadi, kalian bisa mencatat masing-masing seperti apa, dan mungkin kalian bisa mengamati di sekitaran kalian seperti apa. Mungkin di kebun kalian ada yang menanam apa? Terong mungkin boleh, atau bayam yang mudah ditumbuh di tempat kita, misalnya terong, bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Ayo mulai kembangkan.
kita buat tanaman lahan-lahan kosong di sekitaran tempat tinggal kita menjadi lahan-lahan yang produktif. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk tugas hari ini kalian nanti mengerjakan evaluasi PPJ kedua ini dengan membuka link berikut. Kalian bisa membuka dengan mengetikkan https://bit.ly/budidaya7_ppj-02. Kalian bisa membukanya langsung melalui HP atau Android kalian, boleh menggunakan laptop, boleh langsung diketikkan, boleh menggunakan Google Chrome atau boleh menggunakan browser yang lain. Tinggal ketik aja alamatnya seperti ini, kemudian nanti kalian mengerjakan dan disitu akan otomatis tersimpan pada filenya Pak Guru. Paham? Oke, untuk pertemuan selanjutnya pada PPJ ketiga kita akan belajar tentang sarana produksi dan tahapan budidaya sayuran. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.